Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Ubaidi, Prodi PBA, NIM 2209602168. Baik, di sini saya akan mempresentasikan materi ke-8 dari mata kuliah pengantar studi Islam yang bertemakan sumber ajaran Islam. Pada materi kali ini, kita meliputi 3 pembahasan, yaitu yang pertama, teori atau dalil Al-Quran tentang sumber ajaran agama Islam, yang kedua, fungsi sumber ajaran agama Islam, dan yang ketiga, pengertian sumber ajaran agama Islam. Dimulai dari pembahasan yang pertama, yaitu teori atau dalil Al-Quran tentang sumber ajaran agama Islam. Allah telah menetapkan sumber ajaran agama Islam yang wajib diikuti oleh setiap muslim. Ketetapan Allah itu terdapat dalam surat An-Nisa ayat 59 yang berbunyi, "Hai orang-orang yang beriman, taatilah kehendak Allah, taatilah kehendak Rasul-Nya, dan kehendak ulil amri di antara kamu." Menurut ayat tersebut, setiap mukmin wajib mengikuti kehendak Allah, kehendak Rasul, dan kehendak penguasa atau ulil amri, mereka sendiri. Kehendak Allah terekam dalam Al-Quran dan kehendak Rasul terhimpun dalam Al-Hadis. Lalu, kehendak penguasa yaitu ulil amri terhimpun dalam kitab-kitab hasil karya orang yang memenuhi syarat karena mempunyai kekuasaan berupa ilmu pengetahuan. Namun, ketaatan kepada ulil amri atau pemimpin sifatnya kondisional atau tidak mutlak. Karena betapa hebatnya ulul amri itu, ia tetap manusia yang memiliki kekurangan dan tidak dikultuskan, seperti halnya para nabi. Secara kelangsungan rujukan sumber pemahaman tentang agama Islam adalah orang yang membawa ajaran yaitu Nabi Muhammad SAW. Dan yang menyampaikan wahyu itu adalah malaikat Jibril. Lalu sumber wahyunya yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketiga komponen tersebut adalah awal dari lahirnya sumber ajaran agama Islam. Dengan awalan ini, kita bisa mengetahui awalan dari sumber ajaran Islam, baru setelah itu kita dapat mempelajarinya secara total. Lalu pada pembahasan yang kedua yaitu fungsi sumber ajaran Islam. Setiap sumber hukum Islam memiliki fungsi yang berbeda-beda sebagai berikut. Sumber hukum Islam yang menjadi pedoman bagi umat Islam ada 4, yakni Al-Quran, hadis, ijma, dan qiyas. Keempat sumber tersebut sudah sesuai dengan posisinya, di mana Al-Quran menempati posisi pertama, karena Al-Quran berisi firman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kemudian disusul oleh hadis Nabi, ijma, dan qiyas. Al-Quran memiliki beberapa fungsi sebagai berikut. Yang pertama, petunjuk pada jalan yang benar dan menghindari hal yang salah. Yang kedua, menjelaskan tentang peringatan untuk selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang ketiga, menjelaskan masalah melalui kisah yang menjadi perdebatan umat dahulu agar umat saat ini bisa belajar dan mengevaluasi agar tidak mengulangi kesalahan yang sama. Lalu hadis yang juga memiliki beberapa fungsi, yaitu menjadi penjelas dan penguat tentang hal yang tidak dijelaskan secara rinci di dalam Al-Quran. Lalu yang kedua, bayan at-tafsir, yang berarti memberikan rincian dari isi Al-Quran yang sifatnya masih umum. Dan pembahasan yang terakhir, yang ketiga, yaitu pengertian sumber ajaran agama Islam. Sumber hukum Islam adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dituangkan di dalam Al-Quran dan Sunnah Rasul. Jika kita telaah ayat Al-Quran yang berhubungan dengan hukum, ternyata ayat-ayat yang menunjukkan hukum tidak terperinci, hanyalah mengenai hukum ibadat dan hukum keluarga. Sunnah Rasul dapat menjadi perantara dan penjelas untuk dapat memahami ayat-ayat yang global tersebut. Rasulullah telah menjadi uswatun hasanah dalam melaksanakan ajaran Al-Quranul Karim.
Selain itu, ada hadis tentang Mu'adz ibnu Jabal, dijelaskan bahwa Rasulullah memberi izin kepadamu untuk berijtihad dalam hal-hal yang tidak terdapat secara jelas dalam nas Al-Quran dan Sunnah. Pada dasarnya, berijtihad dengan ra'yu merupakan usaha memahami nas-nas Al-Quran dan Sunnah Rasul. Al-Quran adalah kalamullah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Pengertian tersebut sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh Fazlur Rahman. Menurutnya, Al-Quran adalah firman Allah. Kata Al-Quran secara lugawi merupakan bentuk kata yang muradif dengan kata al-qiraah, yaitu bentuk masdar dari fi'il madi qara'a yang berarti bacaan. Arti lainnya ialah mengumpulkan atau menghimpun. Sedangkan arti qara'a dalam arti masdar seperti di atas disebut dalam firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-Qiyamah ayat 17 sampai 18 yang berbunyi, sesungguhnya alas tanggungan kamilah mengumpulkannya dalam dadamu dan membuatmu pandai membacanya. Apabila kami telah membacanya, maka ikutilah bacaannya. Selanjutnya hadis. Menurut bahasa, hadis mempunyai beberapa arti, antara lain jadid, jawan qadim yaitu baru, qorib yaitu dekat, dan kabar yaitu berita. Hadis dalam arti kabar ini sering dijadikan acuan dalam penyebutan hadis secara bahasa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Maka hendaklah mereka mendatangkan suatu kabar yang sepenuhnya jika mereka orang yang benar." Dari ayat ini tampaklah bahwa Allah pun memakai hadis dengan arti kabar. Demikian juga Rasulullah pernah memakai kata hadis dengan arti kabar yang datang dari beliau. Menurut istilah ahli hadis, hadis ialah segala ucapan Nabi, segala perbuatan beliau, dan segala keadaan beliau. Sedangkan sunnah secara bahasa berarti jalan yang dilalui, baik jalan itu terpuji atau tidak. Sunnah juga bisa berarti suatu tradisi yang berjalan terus-menerus. Sekian video presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.